Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Falih Arkan dengan NIM 2010-2010-020 dan saya pribadi Fitri Amalia Khusnah dengan NIM 2010-2010-068 akan mempresentasikan konsep dasar komunikasi Islam 2. Yang pertama, pengertian konsep komunikasi Islam. Komunikasi Islam merupakan bentuk rasa dan pemikiran yang baru muncul dalam penelitian akademik sekitar 3 dekade belakangan ini. Munculnya pemikiran dan aktivisme komunikasi Islam didasarkan pada kegagalan falsafah, paradigma, dan pelaksanaan komunikasi barat yang lebih mengoptimalkan nilai-nilai pragmatis, materialistis, serta penggunaan media secara kapitalis. Komunikasi Islam lebih berfokus kepada teori-teori komunikasi yang dikembangkan oleh para pemikir muslim. Tujuannya adalah agar dapat menjadikan komunikasi Islam ini sebagai komunikasi alternatif, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersesuaian dengan fitrah penciptaan manusia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu konsep dasar komunikasi Islam 2. Ada beberapa pandangan umum mengenai komunikasi Islam. Yang pertama, komunikasi itu bertujuan untuk saling mengenal antar manusia guna mewujudkan semangat takwa. Manusia itu diciptakan Allah SWT dengan berbagai macam latar belakang, baik itu dari bahasa, adat, suku, bangsa, maupun agama. Maksud dari keragaman ini adalah agar manusia itu saling ta'aruf atau saling mengenal. Keragaman itu sungguh indah, ibarat bunga yang berwarna-warni di sebuah taman yang luas. Setiap manusia itu unik, begitu pula dengan adat dan suku. Pasti ada keunikannya, begitu juga bangsa dan agama. Fenomena keragaman dan tujuan dari keragaman ini disebut juga oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Meneliti." Yang kedua, komunikasi bertujuan untuk menebar semangat selain atau kedamaian dan kenyamanan. Dalam perspektif Islam, akhir dari proses komunikasi adalah mengantarkan manusia untuk merasakan kehidupan yang damai dan nyaman. Di antara bukti menyatunya prinsip selain dan komunikasi adalah celaan Allah SWT terhadap setiap orang yang suka mengumpat dan mencela dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Allah SWT berfirman, "Wailul likulli humazatin lumazah," yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Quran Surat Al-Humazah ayat 1. Secara umum, makna dari kata humazah dan lumazah ini adalah menghina dan merendahkan orang lain dengan kata ataupun perbuatan. Selain itu, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa tidak beriman orang yang tetangganya tidak nyaman dengan gangguannya. Yang ketiga, komunikasi adalah paket. Dalam ajaran agama Islam, pesan yang diucapkan oleh lisan atau yang digoreskan oleh pena yang diisyaratkan oleh anggota tubuh merupakan terjemahan dari keinginan hati. Lisan atau goresan pena atau gerak tubuh adalah juru bicara dari hati. Hati yang berkehendak diungkapkan oleh lisan dan dilakukan oleh anggota tubuh. Sejatinya ketiga komponen tersebut merupakan satu paket. Ketika hati bersedih, lisan normalnya tidak kuasa untuk tidak mengungkapkan rasa, lalu diikuti oleh mata yang berbinar dan akhirnya menangis. Hati yang baik akan memproduksi pesan-pesan yang indah dan menyejukkan, sedangkan hati yang buruk akan menebarkan aroma tidak sedap kepada orang yang menerimanya ataupun orang lain yang terikat dengannya. Yang keempat, komunikasi memiliki efek dunia dan akhirat. Tujuan dari komunikasi adalah pertukaran pesan dan saling mempengaruhi. Maka, dalam membangun komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan suara yang sehat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam.
Di antara sebab manusia bisa terpengaruhi oleh komunikasi adalah karena komunikan memiliki kekuatan menyihir atau memukau orang lain. Tetapi apabila manusia tersebut mampu menarik perhatian orang lain dengan tujuan menunjukkan jalan hidayah dan orang tersebut mendapatkan hidayah lewat perantaranya, maka perbuatan itu sangat terpuji. Oleh karena itu, sebelum kita berkomunikasi kepada orang lain, lebih baiknya kita berpikir terlebih dahulu apakah itu berdampak positif atau negatif terhadap diri kita maupun orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.